Jadi manusia itu ada nabi, ada rasul, ini satu grup nabi rasul. Ada wali, ada awamul muslimin. Jadi dalam pemahaman saya begitu, ada nabi, rasul, ini nggak bisa dibahas sudah, ini tinggi, terlalu tinggi. Itu harus dipaham betul. Ada wali, nih di bawah Nabi Rasul, nanti saya terangkan bedanya apa. Ada kita ini, awamul muslimin. Kalau kita ini kelompok awamul muslimin, jangan berani-berani menilai tentang kelompok yang kedua. Wali tadi, ini yang dibaca Ustaz Maman ini. Orang itu paling tinggi orang berarti manusia ya, laki perempuan paling tinggi, mau dia alim, mau dia tukang tirakat, mau dia apa aja nah, paling tinggi mampunya cuma 3, ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Udah mustahil lebih dari 3 ini, nggak ada. Di atasnya ini nubuwah, ilmul yaqin, ini bisa dicari ya pakai ngaji, belajar, masuk thariqah, ini itu. Tuh mencari ini satu ini. Ilmul yaqin. Belajar ilmu sampai yakin melalui dalil. Quran, hadis, ijma', qiyas. Gitu aja tuh. Mau puasanya 10 tahun udah nggak bakal lebih, sudah segitu. Ini yang bisa dikasab ikhtiar. Jangan mau dibohongin orang, nggak bisa segitu sudah. Mau siapa saja. Ada wahbi, ini beda ini. Ainul yaqin, itu pemberian Allah. Ainul yaqin, pemberian Allah. Bisa melihat surga, bisa melihat neraka, tapi harus ditasheh ini. Harus ditasheh. Yang mentasheh harus ahli ainul yakin lagi. Jadi rada susah ini. Repotnya bagaimana? Kewalian itu rawan dusta di sini, sangat rawan dibohongi. Kalau Nabi, kita bisa meminta pembuktian. Yang terkenal kalau di ilmu tauhid itu insyiqaqul qamar. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, hanya bisa dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi pembenar. Shadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Allah ta'ala dengan insyiqaqul qamar memberitahu ini Nabi Muhammad ini betul-betul utusan saya, itulah singkatnya. Kalau wali nggak bisa ini. Ini makanya tambah ke sana semakin banyak yang ngaku wali. Tuh, masalahnya nggak bisa ini. Nah, caranya bagaimana? Ya, paling gampang pakai rumus yang terkenal itu. La ya'riful waliya illal waliyu. Harus ada pembenaran dari wali lagi. Seperti saya kalau ditanya kenapa bisa mengatakan Kiai Haji Muhammad Yahya itu waliullah? Nah, saya dengar dari abah saya, selesai. Ada pembenaran, itu harus ada. Di istikharah udah nggak bisa. Istikharah lebih ribet lagi, itu tahu benar tahu tidak dari mana itu. Paling enak itu la ya'riful waliya illal waliyu. Udah? Nah, kalau ada orang ngaku-ngaku bagaimana? Ini ada Kiai Fulan atau Habib Fulan ngaku wali, muridnya umpama puluhan ribu, dapat barokah nggak murid ini? Dapat. Tapi barokatu husnidzan. Jadi kalau siapa-siapa yang berhusnudzan kepada seorang yang mengaku wali padahal tidak wali, malah yang ngasih Allah langsung itu nanti. Wah, yang ngaku wali ini yang bahaya ini. Urusannya panjang. Mengaku kekasih Tuhan, nggak main-main itu. Ustadz Imam itu beda dengan Imamul Habar. Al-Imamen
Itu istilah imamen yang memunculkan itu almarhum Ki Zainullah itu pertama. Dipopulerkan oleh Mbah Maimun Zubair waktu ceramah haul pertama itu imamen. Itu awal-awal muncul istilah imamen, tapi istilah itu bagus. Habib Syekh Al-Jufri dengar, oh cakep ini istilah, dipakai terus. Zaman yang mulia belum ada istilah imamen itu. Adanya satu imam, tapi itu cakep, apa-apa, bagus. Ini kalau Mu'alim Romli, Mu'alim Romli itu almarhum itu murid Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir yang paling alim dari segi ilmu nahwu sharaf. Itu yang paling banyak saya dapat tinggalan buku catatan taklim beliau dari Imam Al-Habr dan dari Ustadz Imam alim almarhum itu. Mu'alim Romli itu pernah ditanya tentang Al-Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir. Beliau jawab, huma imamani azimani jadilani haluhuma sawa. Seperti jawaban Imam Al-Habr ketika ditanya tentang makamnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas. Jawabannya ya gitu, huma imamani azimani jadilani haluhuma sawa. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ketika ditanya tentang maqam Syekh Abdul Qadir dan Faqihul Muqaddam. Ini orang yang thariqahnya Alawiyah tapi bau-bau Qadiriyah pasti sering bingung di hatinya, tinggi mana dua orang. Atau yang Qadiriyah tapi bau-bau Alawiyah wiridnya suka begitu. Itu sudah dijawab sama Habib Abdul Haddad. Huma imamani azimani jadilani kabirani haluhuma sawa. Sama aja itu. Imam Al-Habr dengan Ustadz Imam Yaqut bin Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan Al-Faqihul Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir juga dua wali kutub. Hanya beda mazhar terkenalnya aja. Kalau Syekh Abdul Qadir zuhurnya lebih luar biasa di alam dunia, Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali zuhurnya nanti jauh lebih terkenal di barzah dan di akhirat. Jadi jangan heran nanti Faqihul Muqaddam di alam akhirat itu terkenalnya seperti Sayyidi Syekh di zaman alam dunia ini. Itu memang dibagi sama Allah Ta'ala. Kalau ada orang bicara selain ini ya wis keliru. Itu Habib Abdul Haddad yang ngomong, bukan saya. Itu Habib Abdul Haddad. Jadi walinya beda. Kalau Imamul Habr itu dari kecil belajar 10 tahun di Ribat, mulai irhasi ada, tanda-tanda keluar biasaan ada, di antaranya yang saya sekarang ingat ini ya. Habib Abdul Qadir datuk saya itu belajar di Ribat. Habib Abdullah Syatiri 10 tahun mulai kecil. Di tengah-tengah beliau mondok, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sayyidul Maulid wafat, meninggal. Si kecil Habib Abdul Qadir. Sakit perut, mungkin saya pernah cerita ini ya, terkenal ini cerita. Sakit perut sampai nggak bisa bangun, parah sakit perutnya. Udah bangun sudah, mau bangun jatuh lagi, tak kuat. Tengah-tengah beliau begitu datang pamannya yang bangsa Arfan. Jadi ibunya Habib Abdul Qadir itu Arfaniyah, Al-Hubabah Aisyah Arfan. Ini pamannya yang datang. Ya Abdul Qadir, mau sawa ente matahdur, panjang nggak hadir. Di antara ada kata-kata begini, tidak akan kamu temui lagi kejadian ini, namanya meninggal ya sekali kan. Habib Ali ini, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi waktu itu terkenalnya di Hadramut, nggak ada yang di atasnya sudah. Waktu zuhurnya azim. Jadi Habib Ali Sayyidul Maulid itu mazharnya azim. Sampai saya pernah baca di sebagian kitab itu ahlul batin aja sampai rapat ngurusi mazharnya Habib Ali, udah kayak apa itu. Bukan ahli zahir loh. Bukan Ustaz Aping rapat sama ini maulid ramai gimana. Bukan, ini ahlul batin, wali-wali yang rapat ini. Ada sebagian wali berpendapat zuhurul Habib Ali ma yahtamiluhu Hadramut. Sebagian aulia bilang itu. Enggak boleh ini, terlalu besar maulidnya. Maulid ini yang dibahas mazhar maulid Habib Ali. Sebagian wali lagi ngomong, "La, yahtamilu Hadramut." Ribut ini arwah wali-wali. Akhirnya sih boleh. Boleh dizahirkan. Pamannya Imamul Habr bilang, "Engkau tidak akan dapati kejadian seperti ini lagi." Dipaksa sama Habib Abdul Qadir, pegang perutnya, jalan lari nguber teman-temannya yang berangkat ke Siwun.
kalau saya tidak salah nama desanya itu Anisa, pondoknya Habib Ali Muhammad Habsyi. Berangkat ke sana, dah hadir jenazah sampai selesai, kembali lagi ke Ribat, kembali ke Ribat. Setelah beberapa hari agak enak, beliau datang ke rumah pamannya mau terima kasih, coba nggak didatengin saya nggak dapetin jenazah. Sampai di sana kata pamannya, aduh kapan saya nemuin teh? Saya tidak datang sama sekali la ila Ribat wala ke kamar ente. Berarti siapa yang datang? Setelah lama Imamul Habr sudah tua, apa cerita ini riwayat saya dengar dari Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf Cirebon almarhum muridnya. Setelah lama ketahuan batunya siapa? Sayyiduna Al-Khadir alaihi salam. Itu kecilnya itu sudah seperti itu. Jadi dididik ini mau melakukan sesuatu yang kurang pas nih, itu yang datang langsung. Habib Abdul Qadirnya nggak tahu waktu itu. Kalau itu Nabi Allah tahunya nanti setelah jadi wali. Alhasil Maulana Imam Al-Habr ini salik talib jalur normal. Tidak iya, ibarat kalau di kita ini tidak iya, tsanawiyah, aliyah terus normal. Tapi dapat irhasat, dapat mulahadzat dari anbiya, bukan dari wali-wali lagi. Itu Nabi Khidir aja sampai datang. Buat mengingatkan supaya berangkat jenazah, coba pakai akal. Kalau menerima riwayat itu jangan pakai kuping, pakai tafakkur. Ilmu itu pakai tafakkur, bukan pakai ini. Itu untuk urusan yang seperti itu saja yang datang sampai Nabi Allah Khidir gitu. Itu Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Hebat itu, Masya Allah. Kalau Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih ini wali dari kecil, beda lagi kalau ini. Dari kecilnya udah wali memang. Dari kecil sudah aneh. Kalau hadir ke majelis pakai dikawal polisi, duduk di kipas, ya aneh lah sudah. Ya tadi saya suruh baca keterangan kalau ada wali yang aneh-aneh, tuh jangan sampai suudzon. Semua yang dikerjakan itu pakai dalil, bukan ikut hawa nafsu. Ya kalau Habib Abdullah itu dari mulai kecil sudah kasyaf. Jadi Syekhuna Imam Al-Hafidz Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu taala anhu itu beda dengan ayahnya. Beda. Udah beda lah. Kalau nanti ujungnya sih sama, imamani azimah haluhuma sawa, tapi cara suluknya itu beda. Lahirnya saja itu sama dengan lahirnya Nabi Muhammad kan, 12 Rabiul Awal. Itu udah tanda kan. Satu tanda 12 Rabiul Awal. Terus di malam lahirnya Habib Abdullah itu Imamul Habr mau ngasih nama Ali. Ini mungkin Anda belum tahu ya, bukan Abdullah Baisam ya, Ali. Sebab Imamul Habr Habib Abdul Qadir itu sangat ta'alluq kepada Sayyidina Ali. Bukan Syiah loh, Sunni. Habr itu Sunni asli yang diajar ya, yang ngajarnya aja Bukhari. Bukhari itu kitab yang paling dibenci Syiah. Itu Imam Habr seumur-umur ngajarnya ya itu Sunni, tapi memang hubungan batinnya dengan Sayyidina Ali kuat. Sampai Al-Habib Abdul Qadir itu bermimpi Sayyidina Ali berkata kepada beliau, ya Abdul Qadir, anta mahbubun indallah li'annaka nasyarta mahabbati 'ala al-ummah al-muhammadiyah. Itu sampai ke situ, kamu dicintai Allah sebab kamu menyebarkan hubbul Imam Ali di umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini bukan tidak cinta Sayyidina Ali, cinta, cuma kan tidak bisa dipungkiri ya. Ada peristiwa di umat Nabi itu lu'ina fawqul manabir. Kita tidak Syiah tapi itu terjadi. Bertahun-tahun Sayyidina Ali dilaknat di mimbar-mimbar itu kan. Itu sejarah hitam di umat Islam. Saya Sunni asli, anti Syiah saya. Tapi itu terjadi. Kadang orang menerangkan fadailu Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Alinya, enggak, itu ya keliru. Sama, terangkan aja. Afdalul ummah Abu Bakar wa Umar, Syekhain, na'am. Tapi sebut setelah itu Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Terangkan fadailnya. Sayyidina Uthman itu juga syahid, luar biasa itu. Sayyidina Ali juga perlu dibahas kapan-kapan. Ada sudah kitab-kitab yang khusus menerangkan
Fadailul Imam Ali yang dikarang oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ada, jangan diambil yang dari Syiah. Syiah keliru, dia hulu, berlebih-lebihan di dalam mencintai Sayyidina Ali sampai lebih cinta Imam Ali dari Sadatuna Abu Bakar, Umar, Uthman. Itu ya keliru. Tetap Sadatuna Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yang enak itu Imam Sya'rani itu. Kalau urusan ini saya taklid, ittiba kepada Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ajib bahasnya ini. Dunia itu ujungnya ada berapa? Pojoknya itu loh, kan 4 kan? Iya kan? Nah, itu dipegang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Khalas, itu. Ibaratnya begitu. Jadi 4 ufuk itu Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Asalnya akan diberi nama Sayyidina Ali. Tengah-tengah Imamul Habr mau bicara dengan ibu Saudara Imam almarhumah Al-Hubabah Syarifah Ummi Hadi binti Abdullah bin Aqil, baru niat mau ngomong, ketiduran. Mimpi Al-Habib Abdullah bin Husain Bilbagi, pengarang kitab Kifayatul Raghib, Ratib Bilbagi itu. Terus beliau bilang, sekarang saya sedang datang hal saya. Kalau wali lagi datang hal itu untung-untungan itu, siapa yang di depannya jadi gantinya. Karena saya sedang datang hal saya ini, saya akan berikan kepada ini anakmu ini, bayi. Berubah sudah, dirubah dari nama Sayyidina Ali menjadi nama Abdullah. Mewarisi, ini baru salah satu loh aulia yang diwarisi oleh Saudara Imam, enggak satu, nanti ada lagi. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Bagi. Wa minad dalili, termasuk dalil yang membenarkan riwayat ini, Saudara Imam itu waktu itu kan kitab nggak kayak sekarang ya, kita nyari kitab itu susah. Ratib Bilbagi nggak ada waktu itu, belum ada itu. Ratib Bilbagi belum ketemu, Diwan Habib Abdullah bin Husain juga belum ketemu, apalagi Majmu' Kalamnya belum ketemu. Nggak tahu ceritanya ya apa, Saudara Imam diundang ke Sumeneb, ya. Sumeneb ini ba'da wafatil Imam Al-Habr, diundang ke Sumeneb, ketemu Al-Habib Alwi Bilbagi yang punya kutubnya ini, Al-Habib Abdullah bin Husain Bilbagi, yang mulia bilang, ini yang saya cari-cari. Itu dari situ dulu, itu mulai Ratib, Majmu' Kalam, Majmu' saya dapat dari Habib Alwi. Habib Alwi min masyayikhil Saudara Imam, diangkat jadi guru juga, itu salah satu guru Saudara Imam pada ijazah. Itu tentang pemberian nama. Akhirnya beliau diberi nama Abdullah. Perhatikan tadi, mewarisi. Saya kalau hal mungkin Anda sulit paham. Ya dapat keramat lah, dapat keramatnya Habib Abdullah bin Husain Bilbagi, ini satu. Satu lagi kejadian, riwayat tentang beliau mendapat magamnya Alamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilbagi. Alamatud Dunya itu siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah Bilbagi itu murid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tawaduknya nggak ada bandingnya. Jadi kalau di majelis nggak pernah di depan, paling di belakang. Terbukanya ilmu beliau itu waktu Tarim diserang oleh kelompok, ibarat orang Sunda bilang Persis, tapi Persis sana, ya Persis sana bukan Persis ini. Persis ini mah nggak alim-alim, Persis sana mah alim-alim, ini alama-alama. Tarim diserang sama Persis Arab. Bisa bayangin, Persis Arab kayak apa alimnya itu. Zaman itu, zaman Habib Abdullah Haddad berarti sekitar tahun 1100-an. Datangnya alama-alama. Zaman dulu belum ada mobil, sudah pasang kemah di pinggir-pinggir kota Tarim. Ngirim utusan, ngajak debat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di kota Tarim. Habib Abdullah Haddad itu Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, kapan-kapan kita bahas ini juga saya kagumi, kamil top ini orang ini. Gak pernah gugup, gak pernah marah, tenang, dan megang Tarim waktu itu. Jadi Imamul Alawiyin, Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah Bilbagi saja muridnya itu. Habib Abdullah Haddad tenang, terus bilang, gak ada yang bisa menyelesaikan ini illa Abdurrahman bin Abdullah Bilbagi.
panggil, suruh ke sana. Taib, marhaba, perintah guru kan dilaksanakan. Ganti pakaian, sorbannya dilepas, apa semua dilepas, ganti pakaian Badui. Kalau sini apa ya, orang Sunda itu apa Badui? Dayak, Dayak lah gitu, pakaian orang Dayak, ada Dayak sini ya? Hah? Ya wis gitulah, pakaian Dayak, pakaian biasa, datang ke sana. Sana nemui tokoh-tokoh yang ahlul ilm dari kelompok Wahabiyah sana itu, bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditanya siapa antum? Saya anak khadim, saya pembantu khidmah kepada Sadat Darim. Mau apa kesini? Jibnal masail. Ini saya pastikan ulama sini tidak akan bisa menjawab ini. Ibarat kita ini dalil anti tahlil, satu. Ini dalil anti talqin, dua. Dalil anti mahallul qiyam, tiga. Dalil anti cium tangan guru, begitu-begitu dah. Di mana-mana masalah Wahabi ya itu kan. Ini siap, ini dalilnya, ini isnadnya sebut. Kata akhir. Amma sadati, sayang saya nggak hafal itu jawabannya, saya hafal ceritanya saja. Amma sadati, idza qultum kadza wa kadza fasayujibuna kadza wa kadza ya'khuduna min kitabi kadza wa kadza fi sahifati kadza wa kadza. Kalau kalian bawa masalah ini, itu jawabannya pasti sama tuan-tuan saya dibilang di kitab ini, halaman ini bunyinya begini, ini kaget ini. Itu jawaban mukul habis gitu loh. Dal, putus, satu. Masalah kedua, idza sa'altum hadza fajawabuhu kadza wa kadza fi kitabi kadza wa kadza fi sahifati kadza wa kadza. Putus lagi sampai habis. Kata yang mulia waktu cerita riwayat ini, katanya imamnya itu saking kagetnya semua masalah bisa dijawab sama Dayak Tarim ini. Pakaian Dayak Tarim itu bangun, ar-rahil. Semuanya pergi, diam. Sayyidina Abdurrahman bin Auf pergi diam, cuma lihat ya. Dah dilihat udah dibongkar semua kemah-kemah, pulang balik lagi ke Imamul Haddad. Sampai ke Habib Abdul Haddad cerita, Sayyidina Abdurrahman tidak ada sombongnya, nunduk ini cerita. Sayyidi cerita gini. Saking terharunya Habib Abdul Haddad sampai teriak, didengar oleh ulama tarim, wallahi ma fil aqwan mithl Abdurrahman. Demi Allah tidak ada di seluruh penjuru dunia orang yang ilmunya seperti Allamatud Dunya Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Itu muncul gelar Allamatud Dunya itu saat itu. Hubungannya dengan guru kita Syekhuna Imam Al-Hafidh ini tidak pernah tidur malam waktu belajar. Jadi gurunya kalau dibilang kayak di kaset umpama Anda dengar Habib Abdullah bilang saya tidak punya guru kecuali abah saya, itu benar. Memang guru kitab maksudnya ya. Yang dimaksud guru kitab. Kalau guru ijazah ratusan, guru kitab. Guru thariqah banyak. Itu guru kitab. Jadi Syekhul Imam ini malah ibunya Habib Abdul Qadir itu kan misang sama yang mulia itu. Habib Zahra itu misan. Jadi saya juga banyak ngambil riwayat tentang Al-Imamain ini, dapetin Habib Abdul Qadir. Saya dapat riwayat itu banyak dari ibunya Habib Abdul Qadir yang nggak ada di murid-murid. Kan jelas kan, riwayat ilmu itu zaman Nabi saja ada ilmu yang diambil dari murid-murid Nabi alias sahabat, ada ilmu yang hanya didapat min tariqi ummahatil mu'minin, min tariq Sayyidah Aisyah. Contoh, Rasulullah pernah mencium istri kemudian langsung sholat, gitu-gitulah, menyentuh langsung sholat, itu kan dari ahlul bait, nggak kira kita dapat dari sahabat ini riwayat. Begitu juga riwayat maha guru kita ada yang saya ambil dari orang dalam. Kayak riwayat Habib Abdul Qadir itu kalau ngajar suatu imam mesti ketiduran, nggak kuat soalnya terlalu rajin. Itu katanya kalau udah tidur teriak yang mulia walid gini kakinya walid, bangun lagi, dengerin lagi. Memang nggak pernah tidur malam itu. Itu kamarnya masih ada itu. Kalau mau tabarukan masih bisa doa di situ di Embong Arab itu masih ada itu kamarnya. Itu yang mulia dulu bilang ya Auladi, bilang ke Habib Qadir Muhammad, saya
Syekh Mahani Syekh Khadijah, ya auladi, saya membaca di kamar ini dengan kakekmu ribuan kitab. Itu masih ada kamarnya itu. Habib Abdul Qadir sampai ketiduran yang mulai terus tuh zaman, dan tidak keluar zaman beliau belajar. Itu betul riwayat itu. Saya bilang betul ini pakai dalil loh. Saya bukan bangsa orang percaya. Oh gitu tak, enggak. Tetangganya itu saya tanya, tetangga meninggal sudah sekarang, almarhum Sayyid Muhammad bin Aqid. Tetangganya Saudara Imam, saya tanya, betul gak cerita abah saya dulu belajar gak keluar kamar itu? Kalau iya, mau saya sebelahnya rumahnya. Itu betul riwayat itu. Memang khalwah, hanya baca kitab dengan abahnya bertahun-tahun, itu betul. Ini yang nuruni gak keluar sekarang Habib Muhammad itu. Habib Muhammad itu Habib Muhammad, saya gak suka nutup-nutupi. Itu kalau magam dari abah saya jatuhnya ke situ. Itu nanti ada cerita yang saya cerita itu. Kembali ke riwayat ini, masalah kitab tadi. Kalau abahnya ketiduran, dia bangunkan, terus baca kitab. Satu waktu tengah-tengah Saudara Imam Habib Abdullah ini mutola'ah, Habib Abdul Qadir kan kamarnya berhadapan-hadapan. Mama ini kamarnya tempat ngaji kitab itu, sini ada kamar satu lagi itu. Muhammad Habib Abdul Qadir lagi keluar, nemui istrinya, kemudian sendirian lagi baca itu kitab. Agak lama. Pas Habib Abdul Qadir balik, kaget. Loh, kok hilang anak saya ini? Gak ada. Adanya di situ tuh kelihatan orang tua tapi nur mukanya, cahaya terang, jenggotnya putih semua itu. Lagi duduk baca kitab. Dipandang sama Imam Al-Habib, siapa ini? Pandang terus. Fatadzakkar. Hadza surah Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Lama itu kejadian itu. Sampai sekian menit kita dah. Mungkin 5 sampai 10 menit. Ini riwayat saya dapat dari 2 orang. Dari Thariq Habib Abdurrahman Mullah Khaila, enggak ada cerita cium tangan. Satu lagi dari Thariq Mu'alim Dimyati, tahu ya, almarhum. Kalau riwayat Mu'alim Dimyati katanya Imam Al-Habib kaget terus sampai cium tangan. Allahu a'lam mana yang benar. Kalau riwayat berubah muka itu benar. Lama sampai kembali ke surah asli, surah Al-Habib Abdullah lagi. Diam. Imam Al-Habib tidak komentar, sakat. Diam. Besoknya beliau pergi ke guru ijazahnya, teman tapi guru ijazah. Al-Habib yang makamnya di sebelah Gubba itu, Habib Abdullah bin Hasan Mulahela. Itu juga wali besar. Kata Habib Abdul Qadir itu, Al-Habib Abdullah bin Hasan Maula Khaila halul Muqaddam Athani, itu di sebelah ada namanya itu. Sana dah sambut apa, kasih makanan minuman, tanya Habib Abdul Qadir, "Syuf ya Abdullah, al-bari waqi azim, ada kejadian azim di rumah saya." Cerita gini. Senyum. Habib Abdullah bin Hasan Maula Khaila bilang, "Saya kan sudah ngomong dari mulai Habib Abdullah kecil, ini sayyarif magam jadduh Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Ini nanti anak bakal mewarisi magamnya Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih." Berarti sudah berapa ini? 2 ini. Sudah 2 aulia yang diwarisi oleh beliau. Huma imamani azimani jalilani kabirani haluhuma sawa. Yang penting itu kalau Anda sudah ta'alluq, watak hati itu, kata Imam Ghazali, kalau mendengar cerita gini kan jadi ma'rifah, tahu, oh gitu ceritanya. Manusia itu wataknya wa minal ma'rifati at-ta'zim, muncul kagum. Kok bisa ya orang biasa seperti itu? Ada lanjutannya hati manusia itu. Wa minat ta'zimi al-mahabbah. Kalau sudah kagum, cinta. Cinta ini penting ini. Kalau ini dibawa mati, Anda akan dikumpulkan di alam barzah, di alam akhirah dengan wali-wali Allah. Meskipun Anda bukan ahli ibadah, meskipun Anda bukan ahli syariah,
Saya tidak tahu hadis, saya tidak tahu Quran, saya tidak tahu apa-apa, saya hanya mahabbah dengan Al-Habib Abdullah dan Al-Habib Abdul Qadir. Anda akan berada di surga dengan mereka. Penting membangkitkan mahabbatul aulia. Sebaik-baiknya bekal yang dibawa seorang mukmin di akhir zaman adalah hubbu auliaillah. Tidak ada amalan yang lebih agung daripada mencintai wali-wali Allah. Siapa yang cinta kepada Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih akan dikumpulkan di surga dengan beliau. Siapa yang cinta dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih akan dikumpulkan di surga dengan beliau, meskipun tidak pantas, meskipun Anda penuh dengan dosa, penuh dengan dusta, penuh dengan haram, paginya haram, ma'isyahnya haram, kerjaannya haram, hidupnya haram. Kalau Anda taubat dan cinta dengan wali-wali Allah, Anda akan dikumpulkan dengan Al-Habib Abdullah bil Faqih, dengan Al-Habib Abdul Qadir bil Faqih, dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, akan dikumpulkan dengan Sultan Al-Auliya. Meskipun amalan kita amalan yang jauh daripada riwayat-riwayat mereka, tapi naikkan mahabbah, wujudkan mahabbah, cinta kepada beliau-beliau, pelajari riwayat-riwayat beliau agar muncul cinta dengan Sultan Al-Auliya, agar kalau Anda Fatihah mereka datang, kalau panggil akan datang. Wali-wali, kata Syekhuna Abu Yahya pernah menerangkan kepada saya, ya Habib Abdurrahman, Syekh Abdul Qadir kalau dipanggil sedetik sudah di hadapan kita. Yang ditakdirkan meninggal bulan ini, meninggal husnul khatimah. Yang ditakdirkan meninggal malam ini, meninggal husnul khatimah. Yang ditakdirkan meninggal tahun ini, meninggal husnul khatimah bi barakati auliyaillah, dengan barakah Maulana al-Imam Al-Habib Abdullah bil Faqih, dengan barakah Maulana al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bil Faqih, dengan barakah Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, atil a'marana, panjangkan umur kami fi ta'atika ya Allah, wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami fi ta'atika ya Allah, wa fi khidmatika ya Allah. Harrik aidiyana, gerakkan tangan kami menafkahkan rezeki yang berasal darimu untuk jalanmu ya Allah. Ihdi auladana, beri hidayah anak-anak kami ya Allah, beri hidayah putri-putri kami ya Allah, menjadi ahlus salat, salat 5 waktu, menjadi ahlus salat. Anak-anak kami menjadi orang yang cinta salat 5 waktu, cinta salatul duha, cinta qiyamul lail, merasakan lezat. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, jadikan anak-anak kami, putri-putri kami tahu nikmatnya malam di dalam munajat kepadamu, tahu nikmatnya malam di dalam berbisik-bisik memanggil namamu. Ya Rab, ya Allah, ya Allah, ya Allah, robah riwayat hidup putra-putri kami, jadikan salihin, salihat, barin, barat, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, berbakti kepada aulia, berbakti kepada Rasulullah. Cinta salawat ala nabi, cinta salawat ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Cantumkan nama Nabi Muhammad di dalam batin-batin putra-putri kami. Kuatkan ikatan batin kami, anak-anak kami, keturunan kami,
dengan Nabi agungmu Muhammad, dengan Nabi agungmu Maulana Muhammad, dengan kekasihmu Maulana Muhammad, sehingga mata mereka merasa nikmat melihat nama Muhammad, melihat magamu Muhammad, berasa nikmat berziarah ke kubbah Muhammad. Allahumma hadha su'ala minkal ijabah. Beri rezeki mereka semua ziarah ke Rasulullah. Beri rezeki semua yang hadir 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 mimpi Rasulullah. Beri rezeki semua yang hadir hubbu Rasulullah. Beri rezeki semua yang hadir barakat Rasulullah. Beri rezeki semua yang hadir mulahazat Rasulullah. Beri rezeki semua yang hadir khidmatu Rasulullah. Beri rezeki semua yang hadir ta'alluq bi Rasulillah. Beri rezeki semua yang hadir ketika meninggal dihadiri Rasulullah, dihadiri Rasulullah, dihadiri Rasulullah. Allahumma hadha su'al minka al-ijabah. اللهم هذا السؤال من عبد فقير، من عبد حقير، من عبدك المذنب يرجو عفوك، يرجو عفوك يا الله، يرجو عفوك يا الله، يرجو الإجابة منك يا الله، يرجو الإجابة منك يا الله. أدخلنا كلنا في زمرة مولانا الإمام الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه. أدخلنا كلنا وأحبابنا في زمرة مولانا الإمام الحافظ المسند الكتب سيدي مولانا الوالد الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه. اللهم حنن أرواحهم علينا، 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 اللهم حنن أرواحهم علينا حتى ينظروا إلينا يا الله، حتى ينظروا إلينا يا الله، حتى يحضر أمامنا يا الله، حتى يلاحظنا يا الله، حتى يدعو لنا يا الله، حتى يبارك لنا يا الله، حتى يربينا يا الله، ببركة مولانا الإمام الحبر القدس الحبيب عبد القادر، ببركة مولانا الإمام الحبيب عبد الله بالفقير وآبائهم الأكرمين، ببركة الشيخ عبد القادر الجيلاني، ببركة الأولياء، ببركة النقباء، ببركة النجباء، ببركة الأبدال، ببركة الأغواث، ببركة الأقطاب، ببركة غوث الأعظم، ببركة مولانا محمد، بشفاعة مولانا محمد، بعظمة مولانا محمد، بجاه مولانا محمد. أجب هذا السؤال يا الله، أجب هذا السؤال يا الله. ربنا 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 يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحادث العامم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من
دائم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب صراط الذين أنعمت عليهم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم وفي شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان فأملك علينا من إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bagi yang bukan alumni Darul Hadis ingin tersambung, saya nggak pernah mondok di Darul Hadis, nggak pernah ketemu Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir. Itu yang sekarang hadirnya di sini saya kasih ijazah sudah jadi murid selesai. Yang tidak hadir silahkan lihat di YouTube atau di apa namanya itu Telegram saya Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ambil ijazah ke kakak saya Habib Abdul Qadir atau ke alumni kayak ini Ustaz Agus ini kan dia dapat langsung dari yang mulia nih. Ustaz Tafing bisa, ini murid saya dulu, dapat dia ngambil dari saya dari apa, itu sudah sah, sudah itisal. Hanya jelas kalau ngambil ke saya gitu kan lebih dekat isnadnya, ke Agus ini lebih dekat langsung ke Habib Abdullah. Atau dari saya ngambil, dari kakak saya ngambil dari Agus. Nah, itu semakin banyak isnad semakin dekat. Tapi jangan dibilang lewat YouTube, nggak sah itu. Tinggal bilang kok itu ijazah selesai, sudah masuk. Secara syariat ya, secara syariat diakui oleh beliau. Itu bukan urusan saya. Nah, kan beda kan. Cinta Nabi wajib, tapi diakui Nabi ya beda lagi. Kita sholat wajib, surah Allah sholat lima waktu sholat. Sholat kita diterima Allah, urusan lain kan.
Nah, masalah beliau menerima Anda sebagai murid apa tidak itu bukan urusan saya. Perbaiki ibadah masing-masing. Paling penting itu ta'alluq ya. Ta'alluq itu nomor satu itu. Kalau udah ada cinta, hubungan batin sudah, itu pasti dihadiri oleh beliau. Itu arwahul aulia hadir itu benar, itu enggak bohong. Tapi ya bedakannya sulit, makanya perlu punya guru. Adalah gitulah, harus punya guru. Di sini kan banyak kiai-kiai ya, jangan biar bisa membedakan mana ruh wali, mana setan, mana jin, mana fata morgana. Tuh, fata morgana itu serem loh, itu disangka wali. Itu, apa itu? Ada di aliran-aliran apa sih itu? Ada aliran apa, meditasi cakra ajna. Saya paham itu, ini ada cakra ajna, ini cakra mahkota, ini cakra tenggorokan. Itu kalau Anda masuk ke sana kelihatan Anda, saya pernah nyoba itu. Tapi bukan itu. Bukan itu, ya boro-boro bisa dilihat-lihat itu. Bukan. Satu-satunya cara untuk ittisal dengan aulia, kata yang mulia dulu, isnad, nggak ada lagi sudah. Isnadin sahih. Saya menerima ijazah ini dari Habib Abdullah dari Habib Abdul Qadir, Habib Abdul Qadir dari ayahnya, dari ayah terus sampai Habib Muqaddam sampai Nabi Muhammad. Ini harus jelas nih. Syekhana Abu Yahya menerima Tariqatul Qadiriyah dari siapa? Mama Zain dari Syekh Talha dari siapa? Sayyidi Ahmad Khatib Sambas, Syekh sampai Syekh Abdul Qadir. Ini harus jelas ini. Satu aja ada yang nggak beres, wah beda, yang masuk udah beda lagi itu. Makanya harus kalau harus masuk Thariqah, enggak, ijazah aja sudah masuk. Jadi saya beri ijazah sekarang ya. Saya Fatihah dulu, ini bukan main-main kalau sudah urusan ijazah, ini serius. Tadi kan saya ngobrol, kalau ini mah serius, jangan main-main ini. Saya Fatihah dulu, habis Fatihah, saya bilang aja setukum, bilang gue beli ijazah gitu. Al-Fatihah ala Rasyihana sama Rasulullah Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qadr Abdullah Abdul Qadir Al-Bilhugi ثم إلى رشيحنا الإمام الحبر عبد القادر بن أحمد الفقيه خاصة ثم إلى رجل من مشايخنا وأهل سلسلتهما خصوصا الحبيب الإمام الكتب أحمد بن محمد الفقيه بحضرة النبي. Terima oleh guru-guru. Ini bukan beat Thariqah, jangan keliru. Bukan beat, ini ijazah saja, beat ijazah. Tapi faedahnya sama, sudah masuk di murid Saudara Imam, di murid Imam Al-Habr insyaallah. Ini saya mau pulang, tolong diikuti baca qasidah dulu ini. Habaliga biar. Nah, ini qasidah fin. Ini qasidah ini sangat dicintai oleh Al-Imamain. Jadi Imamul Habr sendiri itu dengerin qasidah ini, jangan keliru loh ya. Jadi ini yang atas-atasnya Habbaliga Allah lemma habbahu sa'idun syahidun, ini dibaca di zaman Imamul Habr. Itu yang meninggal murid kesayangan beliau, satu anak muda jenius, murid Imamul Habr meninggal, dicintai. Jadi Habib Abdul Qadir dulu sebelum di Darul Hadis itu di Al Khairiyah Surabaya. Ini riwayat qasidah ini bukan di Darul Hadis, ini di Al Khairiyah Surabaya asalnya. Meninggal itu murid beliau, murid kesayangannya beliau dan kesayangan Habib Muhammad Muhdhar. Nah, yang disuruh memberitahu Habib Muhammad Muhdhar oleh Habib Abdul Qadir itu Habib Hussein As-Segaf yang belum lama meninggal di YouTube itu, Sugersik itu. Iya, Habib Hussein bin Abdullah As-Segaf itu saya dapat riwayat dari beliau ini. Itu disuruh memberitahu ke Bondowoso. Jadi Habib Muhammad Muhdhar itu buka majelis ta'lim di kota Bondowoso, plus ngasih makan tiap hari motong kambing, itu bukan satu dua, banyak, kayak Karim ini Habib Muhammad Muhdhar. Jadi bukan pesantren tapi tiap hari ratusan orang ziarah dan harus makan Muhdhar, motong kambing itu. Yang dibaca Ihya. Kayaknya kalau ada yang bilang Habib Muhammad Muhdhar Syiah atau Siddiq, yang diajarkan Ihya. Waktu utusan Habib Abdul Qadir sampai di sana di Ihya itu, nggak tahu bab apa fasal, kata-katanya begini: babu man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Jadi begitu Habib Muhammad Muhdhar dengar murid kesayangannya meninggal itu langsung nangis, irtijalan keluarnya, sejadat sama orang. Ahabba liqa Allah lama. Makanya di sini kan ada yang cerita
diterima oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ini yuzawwiju min huril jinani muna'aman Fatimah Zahra. Ini ada dua riwayat, ada tudnihi gurbahu, ada taskihi gharbahu. Ini makanya ada ini tuh. Jadi ini qasidah dicintai oleh Imam Al-Habar. Setelah Imam Al-Habar meninggal sama suatu imam, sebagian digubah, dirubah itu, ditujukan untuk Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Tapi ada tambahan di sini. Sini ada tambahan dari pendiri pesantren Paiton, itu Allamah, itu murid Syekh Umar Hamdan. Pesantren Paiton apa namanya? Nurul Jadid. Itu Allamah. Malah kata Yang Mulia di zaman itu yang paling ahli grammar bahasa Arab itu muridnya Syekh Umar Hamdan ini, Ki Zaini Abdul Munaim. Itu beliau ngarang qasidah mirip ini, mirip Ahbalika. Awal qasidahnya salamun wa ridwanun ala man ahabbahu ilahun da'ahu lil liqa fa ajabahu. Itu panjang, sebagian ada di sini nih. Dimasukkan oleh satu imam di kumpulan qasidah Habalika ini. Ada kata-kata yang rada antik, itu kalau sudah itu dibaca Yang Mulia biasanya ketawa. Wa dzalika Abdullahi madharu sirrihi wa warithuhu fi kulli ilmin asabahu. Ini pas. Fahaqqaqa fihi rabbuhu ma aradahu. Maka Allah Ta'ala memberi ijabah. Jadi sudah, abahnya ingin anaknya jadi kayak apa, diijabah. Tapi abuhu wa a'la minhu kana nisabahu. Kata Ki Zaini Yang Mulia itu lebih tinggi magamnya dari Imamul Habar itu. Saya sebelum Imam Yatak. Ini pendapat beliau itu. Tahu Ki Zaini itu siapa? Itu sesepuh yang paling dihormati NU waktu itu. Ki Mahrus itu sangat hormat ke Ki Zaini Abdul Munaim. Jadi zaman dulu NU dengan habaib itu kalau kata Yang Mulia seperti azan dengan beduk. Ini bayangin aja nih, ini kan muji Habib ini, yang muji orang NU ini. Nah, itu yang saya inginkan kembali. Mudah-mudahan dengan barokah wali-wali yang ada di Nahdlatul Ulama, wali-wali yang ada di Indonesia, NU bisa kembali seperti zaman wali-wali dulu. Yang kurang ditambah, yang kurang pas dijadikan berkat aulia insyaallah.